Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang darah Yesus. Ya, ini yang kelima ya. Nah, singkat cerita, kami berdua tidur dalam satu kamar. Kan ada dua tempat tidur di kamar itu sih, ya cukup besar, lumayan lah ya. Nah, waktu tidur itulah si Piot itu datang lewat mimpi untuk menakut-nakuti saya sis. Ya, si Piot itu menyamar sebagai seorang wanita Indo ya, rambutnya pirang, matanya biru mencorong tajam sekali, menatap saya sih. Maka saya lihat ini loh, ini kok aneh orang ini ya, tatapannya kok semakin serem gitu. Saya pikir dalam mimpi itu. Lalu tiba-tiba otomatis langsung mulut saya tuh langsung bisa tahu ya, lalu mengusir roh itu dengan dalam nama Yesus gitu. Mulut saya langsung itu otomatis ya bisa mengusirnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia mundur gitu, langsung saya tambahi darah Yesus terus gitu, sampai akhirnya si Piot itu mundur gak hilang. Lalu saya dibangunkan oleh teman saya, bangun, kamu ketindisan ya, bahasanya maksudnya ketindihan ini yang melindur gitu loh. Wah, saya kaget, saya bangun, saya lihat jam, wah jam 2 malam, wah enggak beres nih rumah ini ya, saya berpikir gitu. Nah, lalu teman saya tambah cerita juga bahwa tadi ia itu juga didatangi orang hitam tinggi besar sepohon kelapa sis, katanya. Lalu Christine berkata, wah serem sekali ya. Saya jawab, iya sis. Nah, lalu saya bilang sama teman saya, ini bro, saya tuh mau berdoa dulu sekarang, mengusir semua roh jahat yang ada dalam rumah ini, karena ternyata rumah ini ada roh jahatnya. Nah, lalu saya berdoa, singkat cerita saya berdoa, saya usir semua. Setelah saya berdoa, Roh Kudus memberitahu saya lewat suara hati, yang benar itu setan takut sama Tuhan apa Tuhan takut sama setan sih? Nah, saya merenung, wah ini pertanyaan ini menggelitik hati saya. Iya ya, kalau yang benar ya setan itu takut sama Tuhan ya, dah tidak mungkin dong masa Tuhan takut sama setan ya, kan lucu. Wah, jadi pertanyaan itu membuat pikiran saya tuh saat itu juga terbuka loh, dan sadar bahwa selama ini ternyata saya dan banyak orang itu kena racun ajaran sesat atau salah gitu loh sis. Ajaran sesat yang salah yang bagaimana ya, sejak dari kecil kan kita kan biasanya ditakut-takuti loh, kalau apalagi malam hari ya, gelap-gelap gitu kan, banyakan orang yang ada teman-teman kita tidak sadar kan, setan kan begitu. Nah itu tuh otomatis itu mendoktrinasi kita dari sejak kecil bahwa kita harus takut sama setan gitu loh sis. Nah itu sampai tua, bahkan sampai mati ya, kalau tidak diubahkan pikirannya ya orang itu akan tetap takut sama setan gitu loh maksud saya. Padahal itu tidak sesuai kata Alkitab, paham ya maksud saya sis. Nah waktu itu Tuhan Yesus, ingat gak waktu peristiwa Tuhan Yesus itu masuk di Gadara ya, lalu Christine berkata, oh iya ingat pak. Nah kisah itu kan setannya takut, yang masuk ke tubuh orang itu kan takut kepada Tuhan Yesus ya kan. Nah jadi saya diingatkan juga oleh Roh Kudus dengan ayat itu, kisah itu sis. Ketika Tuhan Yesus masuk di Gadara itu, setan yang masuk ke orang itu malah takut ya, gemetar karena Tuhan Yesus masuk ke Gadara itu kan, bukannya Tuhan yang takut gitu loh intinya. Nah kenapa kok Tuhan itu tinggal di dalam, artinya sekarang pikiran saya itu, kenapa kok saya malah takut sama setan gitu kan, itu nggak betul, tidak sesuai dengan kata Alkitab ya. Padahal yang benar kan harusnya setan itu takut sama Tuhan. Nah Tuhan itu kan tinggal di dalam hati saya, yaitu orang yang percaya dalam rupa Roh Kudus gitu loh, paham ya ini ya. Nah jadi kenapa kok saya takut sama setan, artinya kan tidak betul itu. Harusnya setan takut sama saya. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam saya, paham ya.
Nah, lalu Christine berkata, oh iya betul Pak, memang betul Pak, berarti ada banyak orang di dunia ini tuh sudah kena racun ajaran sesat kayak gitu ya Pak ya, itu dari sejak kecil ya Pak ya berarti ya. Nah, jawab, iya sis, itu sejak kecil itu sampai kapanpun ya, kalau orang tidak dibalik pikirannya, tidak disadarkan, tidak dibetulkan oleh kuasa Roh Kudus, ya tetap aja dia sampai mati ya, tetap takut sama setan. Nah, begitu saya disadarkan pikiran saya melalui peristiwa itu, sejak saat itu sampai kapanpun saya tidak lagi takut sama setan sis. Ya, kenapa ya? Karena kebenaran itu gitu ya, yang memerdekakan pikiran saya dari kesalahan. Jelas ya. Nah, lalu saya bilang sama teman saya bahwa saya ingin membaca Alkitab, karena sudah berdoa saya usir semua kan. Di mana bacanya? Di ruangan depan ya, jadi itu ada kamar tidur, lalu di sampingnya kan ada ruang tamu ya, cukup luas lah, 3x4 mungkin ya. Nah, di depan ruangan tamu itu kalau dibuka itu terlihat kuburan itu tadi. Nah, rupa-rupanya saya tuh mungkin diintimidasi oleh si pilot lewat kuburan itu, lalu kan timbul perasaan takut toh. Nah, itu dia justru datang gara-gara itu gitu loh. Kalau saya misalkan nggak takut ya dia nggak berani datang, paham ya. Lalu Christine berkata, iya ya, takut. Temannya juga takut kali Pak, jadi dia akhirnya ikut Pak Jono ke ruangan. Iya, akhirnya dia juga daripada tidur sendirian di kamar ya, dia ikut saya. Lalu saya buka pintu yang di depannya ada 2 kuburan itu, dan saya duduk di depan pintu itu ya, sambil bersandar saya pegang Alkitab pakai lilin, saya baca Alkitab dengan bersuara sis ya. Saya sengaja saya menghadap kuburan tuh supaya saya kasih tahu bahwa kuasa jahat, bahwa saya ini sekarang sudah bertobat ya. Artinya sudah disadarkan oleh kuasa Roh Kudus bahwa saya tidak takut sama setan manapun. Sebaliknya setan harus takut sama Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saya. Nah, kan saya mau tunjukkan gitu. Dan saya baca itu sampai dari jam 2 malam itu sampai kukuruyuk ya, sampai matahari terbit. Nah, itu pengalaman itu luar biasa ya. Dan sejak itu saya tidak punya rasa takut lagi ya sama setan manapun. Nah, setiap saya ke pulau itu kan, saya kan bolak-balik ya, kadang pulang 1 minggu kemudian, sebelum hari Minggu biasanya saya pulang untuk main musik kan di gereja kan begitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau saya ke pulau itu lagi, biasa kan saya tidur di rumah neneknya itu, teman saya yang ditinggalkan kosong itu ya, ada anaknya ya dari situ, dan anaknya dan cucunya, maksudnya ada 2 orang itu di situ ya, masih SD lah. Nah, itu tidurnya sama mereka sudah. Itu enggak ada apa-apa. Saya ketika saya di sana tidur di tempat yang sama itu sudah ada gangguan enggak berani saya datang karena saya sudah tunjukkan bahwa yang benar itu setan harus takut kepada Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus takut kepada setan gitu loh. Nah, kalau dalam diri saya ini ada Tuhan Yesus, artinya setan harus takut sama saya, bukan saya takut sama setan gitu loh ya. Itu kesadaran itu harus dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga orang itu pikirannya berbalik kepada yang benar sesuai dengan firman Allah. Betul, paham ya sis ya. Nah, jadi melalui pengalaman itu saya mau bagi buat semua orang, sadarlah ya, yang takut itu harusnya setan atau si piot kepada Tuhan Yesus, bukan sebaliknya gitu ya. Ya itu saja. Oke, Tuhan Yesus memberkati.